Apabila kita sudah melakukan itu dan DOD masih mengalami kematian, bisa jadi ada faktor lain, yaitu faktor kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi hari ini. DOD itu memang masih lucu-lucunya, apalagi sewaktu mereka lari-larian, kemudian terkadang juga suka sih berebut makanan. Padahal pakan yang kita berikan secara ad libitum atau terus menerus. Tapi ya begitulah, namanya DOD, anakan bebek. Nah, dalam setiap proses pemeliharaan, resiko itu pasti. Namun mudah-mudahan dengan ikhtiar dan juga doa yang kita lakukan selama ini dapat meminimalisir semua resiko yang ada. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang penanganan pertama pada saat DOD baru memasuki kandang. Bagi kawan-kawan yang belum menonton videonya, silahkan kawan-kawan bisa klik link di atas. Pada sesi berikutnya kita juga sudah membahas tentang cara merawat DOD pada usia 1 sampai 7 hari. Kalau kawan-kawan juga belum menonton video ini, silahkan kawan-kawan juga bisa menontonnya dengan cara klik link di atas. DOD itu sangat riskan pada saat masa starter atau pada saat usia 1 sampai 21 hari. Lantas, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kematian pada DOD? Bagi kawan-kawan yang sudah lama beternak, mungkin hal ini sudah tidak asing. Namun, bagi kawan-kawan yang baru saja beternak, mudah-mudahan info yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian. Oke, kita lanjut ya. DOD atau biasa disebut juga dengan bibit bebek, atau ada juga yang menyebutnya anakan bebek dan lain sebagainya, memang membutuhkan perawatan khusus mulai dari pertama datang sampai selepas masa starter. Ada kurang lebih 4 faktor utama menurut saya, walaupun masih ada faktor-faktor yang lain. Apa itu? Ayo kita bahas. Pertama, berikan air minum secara terus-menerus atau ad libitum. Tapi jangan sampai DOD atau anakan bebek itu mandi, karena apabila kita teledor atau sampai kita tidak mengawasinya dengan baik, kemudian kita memberikannya air secara berlebihan, bisa jadi mereka akan kedinginan. Kawan-kawan tahu, DOD ini masih sangat kecil. Namanya saja DOD, anakan bebek. Kalau dia terlalu over atau terlalu berlebihan, pasti tidak akan baik. Jadi kita harus memberikan air secara terus-menerus, namun jangan sampai mereka mandi. Gimana caranya? Kita bisa memberikan minum mereka
menggunakan tempat air minum yang biasa diberikan pada atau digunakan pada ayam. Apabila tempatnya terlalu besar, nah mungkin kita bisa memberi tambahan berupa kunir dan lain sebagainya pada tempat air minum tersebut. Ada juga sih yang memberikan batu, tapi kalau saya pribadi lebih memilih memberikan kunir pada tempat air minum tersebut. Yang pertama, agar mereka tidak mandi. Yang kedua, kunir tersebut bisa jadi jamu herbal untuk menjaga kesehatan tubuh dari DOD tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menjaga tempat di mana DOD itu berada selalu kering. Terserah kawan-kawan mau meletakkan DOD itu mau di kandang box atau langsung ke tanah. Asalkan kawan-kawan bisa menjaga kandang itu selalu kering, insya Allah DOD akan aman. Yang ketiga, kita juga harus menjaga suhu ruangan kandang. Apabila suhu tidak kita kontrol dan bebek terlalu kedinginan, bisa jadi DOD bebek tersebut akan kedinginan dan akhirnya mati. Gimana cara kita menjaganya? Kita bisa melakukannya dengan cara yang sangat gampang, yaitu dengan memberikan lampu bohlam atau lampu pijar pada kandang box atau kandang di mana DOD itu berada. Nah, sudah 3 kan? Faktor yang pertama, karena kita terlalu berlebihan memberikan air minum sehingga bebek itu mandi dan akhirnya kedinginan. Itu faktor pertama yang membuat dia mati. Yang kedua, karena kandang itu becek. Nah, itu juga bisa menyebabkan DOD mati. Dan yang ketiga, karena suhu ruangan kandang tidak terjaga dengan baik, sampai akhirnya DOD itu juga akan mati. Lantas, apa faktor keempat yang membuat DOD mudah mati dalam proses pemeliharaannya? Ya, yang keempat adalah kurangnya pemberian jamu-jamu herbal ataupun vitamin-vitamin lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan DOD itu sendiri. Ada yang memberikan jamu herbal, ada yang melakukan vaksinasi dan lain sebagainya. Monggo. Saya sarankan kawan-kawan tetap memberikan DOD tersebut vaksinasi, jamu herbal, ataupun hal lainnya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan DOD tersebut. Nah, mungkin itu 4 faktor yang menurut saya membuat DOD mudah sekali mengalami kematian. Apabila kita sudah melakukan itu dan DOD masih mengalami kematian, bisa jadi ada faktor lain, yaitu faktor kelima. Apa itu? Dari bibit bebek itu sendiri atau dari anakan DOD itu sendiri. Kita juga harus mengecek di mana kita membeli DOD. Asalkan DOD-nya itu kita beli dari penyedia DOD yang amanah dan DOD-nya berkualitas juga baik, insya Allah semua resiko-resiko itu dapat kita minimalisir. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Kemudian agar kawan-kawan bisa terus mendapatkan info-info menarik seputar usaha dan budidaya ternak, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.
Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.